Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yesi Puspitasari dan teman saya Dila Fadila. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara berpikir kritis yang cepat dan benar. Baiklah, saya serahkan kepada teman saya Dila Fadila untuk menjelaskan cara berpikir kritis yang cepat dan benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara berpikir kritis yang cepat dan benar. A. Pengertian berpikiran kritis. Berpikiran kritis adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata dengan bertujuan untuk memahami hubungan antara ide atau fakta. Pemikiran kritis merupakan sesuatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita percayai. Berpikiran kritis merupakan kemampuan berpikir yang jernih dan rasional mengenai apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercayai. Proses di mana kita harus membuat penilaian yang rasional, logis, sistematis, dan berpikiran secara matang adalah proses dalam berpikiran kritis. Sederhananya, berpikiran kritis adalah kemampuan berpikir dengan rasional dan melihat permasalahan secara objektif sehingga hasil yang akan diperoleh tidak bias dan sesuai kenyataan yang ada. B. Apa manfaat berpikiran kritis? Berpikir kritis acap kali dikaitkan dengan kesuksesan. Keterampilan berpikir kritis bukan hanya diperlukan oleh orang-orang yang bekerja di bidang tertentu. Berpikiran kritis bermanfaat bagi siapa saja. Ada beberapa manfaat berpikir kritis bagi kita, di antaranya yang pertama, melihat masalah dari berbagai perspektif. Dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk memahami perbedaan, permasalahan, dan persoalan yang terjadi. Jika kita berpikir kritis, kita akan mudah menghargai sudut pandang orang lain dalam menanggapi sesuatu isu. Yang kedua, bisa diandalkan. Manfaat selanjutnya dari berpikir kritis yaitu kita bisa diandalkan oleh tim atau organisasi yang kita ikuti, karena kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Kita juga memiliki kemampuan untuk mengajak anggota tim agar bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, mandiri dalam menghadapi persoalan. Berpikir kritis merupakan berpikir yang mandiri. Dengan pemikiran yang mandiri ini, kita mampu mengatasi persoalan dengan cepat. Yang keempat, menentukan ide dan peluang yang baru. Ketika kita berpikir kritis, kita bisa mendapatkan manfaat, yaitu mudah dalam menghasilkan ide brilian yang inovatif dan mampu mencari peluang untuk mewujudkannya. Yang kelima, berpikir jernih dan rasional. Jika kita mampu berpikir dengan jernih dan rasional, ini menandakan seseorang mampu berpikir dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah dengan sistematis. Kemampuan ini dibutuhkan dan sebagai aset untuk menjalankan karir di bidang apapun. Yang keenam, kemampuan adaptasi meningkat. Zaman berkembang begitu pesat dan perubahan demi perubahan terjadi. Adanya pengetahuan dan teknologi baru membuat manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis beradaptasi dengan cepat. Ini disebabkan karena orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis bisa meningkatkan keterampilan intelektual yang fleksibel, mempunyai kemampuan menganalisis, kemampuan informasi, dan mengintegrasi berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ada. 7. Keterampilan bahasa dan presentasi meningkat. Pola berpikir kritis bisa meningkatkan kemampuan untuk memahami struktur logika teks saat mempelajari dan menganalisanya. Hal ini tentunya bisa meningkatkan kemampuan untuk mengapresiasikan ide dan gagasan. Yang kedelapan, kreativitas meningkat. Berpikir kritis mungkin kita untuk mengevaluasi di dasar masalah dan menghasilkan solusi kreatif yang relevan. Dengan demikian, bukan hanya menghasilkan ide, berpikir kritis juga memungkinkan kita untuk mengevaluasi ide baru yang didapat, menyeleksi dan memodifikasinya jika dirasakan perlu. Kesembilan, berpikir kritis tentu bisa menjadi alat untuk evaluasi diri sendiri yang bersifat konstruktif. Ini bisa dilakukan dengan cara mengevaluasi keputusan dan tindakan yang telah diambil. Oleh karena itu, seseorang yang berpikir kritis sangat bisa berkembang. C. Kenapa kemampuan berpikir kritis itu penting? Saat kita berpikir kritis, kita akan selalu merasa tertantang.
Hal ini berlaku juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh berpikir kritis yaitu jika menemukan hal yang sebenarnya belum berfungsi secara normal. Dengan berpikir kritis kita bisa mengidentifikasikan solusi baru yang lebih baik. Tujuan yang dari berpikir kritis ini salah satunya yaitu sebagai bentuk pengembangan dan perbaikan diri. D. Bagaimana cara berpikiran kritis? Berlatih berpikir kritis memerlukan waktu, kesabaran, konsisten, dan yang terpenting terus berlatih. Ada beberapa langkah melatih kita dalam berpikir kritis, di antaranya 1. Mengidentifikasi permasalahan atau pertanyaan. Mengidentifikasi permasalahan yang kita hadapi sebaik dan sangat tepat mungkin. Semakin kita menganalisa dengan baik dan tepat, maka akan semakin mudah kita dalam menemukan solusi dan jawabannya. 2. Kumpulkan data, pendapat, dan argumen. Mencari data beberapa sumber yang menyampaikan hal-hal yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda. 3. Menganalisa dan evaluasi data yang terkumpul. Kita harus bisa memastikan sumber yang kita gunakan itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, kita bisa mencari tahu apa kesimpulan yang kita ambil mempunyai data pendukung atau hanya sekedar bersifat argumentatif. Yang keempat, mengidentifikasi data yang ditemukan dengan asumsi. Kita mulai mengasumsikan jika sumber yang kita gunakan bias ataupun jika kita yang bias dalam mencari jawaban. Hal ini akan menyebabkan kita untuk berpikir 2 kali. Yang kelima, menentukan hal-hal yang signifikan. Kita misalkan saja hal apa yang paling penting atau apakah jawaban yang kita temukan sudah cukup, dan yang pasti apakah jawaban yang kita temukan relevan dengan masalah yang sedang kita hadapi. Yang keenam, membuat keputusan untuk mencapai kesimpulan. Untuk mengidentifikasi beberapa kesimpulan yang telah kita temukan dan tentukan mana yang paling cukup terdukung. Menimbang pro dan kontra dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Yang ketujuh, menggunakan buah pikir kita. Setelah sudah ada kesimpulan, kita bisa menggunakan hasil pikiran kita untuk memecahkan masalah. Bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir kritis? Ada beberapa cara mengembangkan diri kita dalam kemampuan berpikir kritis. Di antaranya, 1. Melatih diri agar berpikir seimbang. Jika kita underthink, hal ini bisa mencerminkan kemalasan atau bahkan kesombongan yang dapat menyebabkan fokus yang buruk. Sementara itu, apabila kita overthink, hal ini justru akan mencerminkan kehati-hatian dan keraguan yang berlebih, yang bisa saja mengarahkan pada penilaian yang bisa dan adanya ketakutan. 2. Melatih kesadaran situasional. Kita harus mengembangkan kemampuan yang kita miliki untuk bisa memahami hubungan ataupun relevansi dalam suatu masalah yang ada. Mulai latih diri kita untuk mengembangkan rasa membandingkan yang baik dalam mengevaluasi situasi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dengan demikian, kita bisa lebih memahami lebih baik dengan mendengarkan bukan hanya konteks yang dibicarakan saja, tetapi juga dengan pendekatan tentang bagaimana hal ini diungkapkan. 3. Melatih dan mengembangkan pemikiran secara efektif dan efisien. Mari mencoba diri kita untuk berpikir dengan efektif dan efisien. Kita bisa menerapkan pendisiplinan dalam berpikir melalui cara: pertama, menentukan permasalahan dalam waktu 2 menit. 2. Nyatakan hasil yang ingin dicapai dalam waktu 3 menit. 3. Menentukan tantangan yang sekitarnya akan dihadapi dalam 4 menit. 4. Menentukan tindakan yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah dalam waktu 4 menit. 5. Menentukan prioritas tindakan dalam waktu 2 menit. Nah, kita bisa mengikuti tips ini, maka kita akan terlatih untuk memecahkan masalah dengan waktu yang singkat dan baik. Selanjutnya, menunjukkan kecerdasan emosional kita. Seorang yang berpikir kritis yaitu adalah pemikiran yang sadar akan kemampuan diri sendiri. Orang-orang yang berpikir kritis terus berlatih untuk mengenali dirinya sendiri dan tentunya orang lain, mengekspresikan empati dan kepercayaan pada orang lain yang menjadi cara yang bagus untuk dilakukan agar bisa memahami orang dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, berfokus pada tujuan dan hasil. Melatih diri kita agar terus berfokus pada hal-hal yang ingin kita capai. Kita sebisa mungkin mencari agar diri kita tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan tujuan kita.
Selanjutnya, bagaimana mengasah kemampuan berpikir kritis? Seorang yang berpikir kritis seringkali mempunyai berbagai pertanyaan ketika dihadapkan pada sebuah persoalan atau informasi. Beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh pemikir kritis antara lain: 1. Dari mana informasi ini berasal? 2. Apakah sumber informasi ini bisa dipercaya dan valid? 3. Apakah kesimpulan yang didapat sudah berdasarkan bukti yang kuat atau hanya sekadar asumsi atau firasat saja? 4. Apakah aturan yang berlaku sudah final atau masih bisa diubah atau dimodifikasi oleh orang lain? 5. Bagaimana kesimpulan yang telah diputuskan sudah menjawab persoalan? Selain itu, seorang yang berpikir kritis memiliki 3 keterampilan dasar berupa: 1. Rasa ingin tahu yang tinggi. 2. Skeptis. 3. Memiliki kerendahan hati. Dan terima kasih.